Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan makin banyak nikmat, makin semangat kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tafsir dan tafsir di dalam surat Al-Baqarah. Kita masuk di ayat ke-81, ayat 82 dan 83. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca ayat 81 dan ayat ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Bala, bukanlah demikian. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan keburukannya itu telah meliputi dirinya.
artinya banyak sekali keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan yang itu meliputi dirinya. Faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum, mereka itu fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal abadi. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini menjawab bala. Bala itu adalah jawaban untuk penafian. Ya, jawaban untuk penafian. Sebenarnya bala itu artinya adalah ya, sama dengan na'am, ajal, bala, itu sama ya. Karena pertanyaannya di sini pakai am, maka jawabannya adalah bala. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya Allah, kalau pertanyaan itu pakai hal, maka jawabannya bisa pakai na'am atau la. Na'am itu berarti iya, la tidak. Tapi kalau pertanyaannya terpakai a, maka jawabannya adalah bala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menafikan perkataan mereka. Ya, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang Bani Israil itu banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelanggaran itu adalah mereka memalsukan kitab suci. Gak tanggung-tanggung Pak, yang dipalsukan adalah kitab suci. Baik dipalsukan dari sisi tulisannya, ada yang ditambah-tambahi, ada juga yang dikurangi bahkan dihilangkan. Seperti tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, yang kemudian karena mereka tidak menyetujui bahwa Nabi akhir zaman itu bukan keturunan Bani Israil, tetapi justru keturunan dari Nabiullah Ismail, maka mereka menghilangkan sifat-sifat itu. Sehingga banyak di antara orang-orang Yahudi yang mereka ummi, mereka yang tidak bisa baca tulis, atau mereka yang memang tidak bisa memahami kitab suci mereka, maka mereka tidak mendapati adanya ciri-ciri daripada Nabi akhir zaman. Kemudian bisa juga mereka memalsukan kitab suci itu dengan pemahaman penafsiran yang keliru, yang memang sengaja mereka salahkan. Makanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu dibilang fawail, celaka mereka. Siapa yang celaka? Yaitu lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, yaitu orang yang menulis Alkitab, yang dimaksud di sini adalah Taurat, dengan tangan-tangan mereka. Nah, jadi mereka tulis-tulis sendiri. Jamaah rahmat Allah, inilah yang memberitahukan kepada kita, ini merupakan khobar kepada kita bahwasanya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu memang tidak dijaga oleh Allah kemurniannya. Apa sebabnya? Karena kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran itu suatu saat memang akan diganti oleh Allah dengan Al-Quran, sehingga tidak perlu dijaga. Karena begitu masa periodenya selesai, maka akan Allah angkat kitab itu dan akan digantikan dengan kitab yang baru. Itu bentuk revisi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan kitab pamungkas, kitab terakhir yang tidak akan ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, maka Allah menjaga daripada Al-Quran ini. Dijaga dari apa? Dari segala bentuk pemalsuan-pemalsuan itu. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran? Sudah ada, banyak ya. Baik dari sisi bahasanya maupun dari sisi penafsirannya. Penafsirannya dibuat penafsiran yang jauh sekali dari ya, makna daripada Al-Quran tersebut. Kemudian banyak orang yang meragukan terhadap ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memalsukan firman Allah Subhanahu wa taala, memalsukan
Ya, kemudian mereka mengatakan tsumma yaquluna hadza min indillah. Yang palsu itu justru mereka sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah yang asli dari Allah. Ini luar biasa itu. Supaya apa mereka melakukan seperti itu? Mereka ingin mendapatkan thamanan qalila. Mereka ingin mendapatkan harga yang sedikit. Harga yang sedikit itu bukan hitungan uang kecil, tidak. Tetapi walaupun seumpama dia diberikan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, mulai dari tambangnya, mulai dari semuanya yang ada di muka bumi ini, tetap di sisi Allah itu adalah thamanan qalila. Itu adalah harga yang sedikit jika dibandingkan dengan keselamatan di akhirat kelak. Nah, kemudian ketika mereka melakukan hal yang demikian itu, memalsukan kitab Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka kemudian mengatakan ini yang asli dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangan mereka. Ya, kemudian mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan bahwa neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Ini bentuk kesombongan Allah. Orang salah kemudian dia menyombongkan diri, ya, dia menganggap bahwa neraka itu adalah sebuah permainan saja. Tidak takut dengan adanya neraka, bahkan mereka mengatakan ya kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Beberapa hari saja itu beberapa penafsiran mengatakan bahwasanya ada di antara Bani Israel yang mengatakan bahwa mereka akan disiksa di dalam neraka itu hanya 7 hari saja. Karena mereka menghitungnya beranggapan bahwa dunia ini umurnya cuma 7.000 tahun. Ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Sehingga kalau usia bumi ini 7.000 tahun, berarti mereka hanya disiksa selama 7 hari saja. Nah, ini kesombongan itu. Kemudian ada yang berpendapat di antara mereka bahwa mereka akan disiksa selama 40 hari saja. Di mana selama 40 hari itu karena mereka pernah menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya disiksa di dalam neraka itu sehari atau 7 hari itu masya Allah luar biasa. Jangankan 7 hari jamaah rahmat Allah, sehari saja manusia itu akan kuat. Jangankan sehari, mungkin sedetik saja dimasukkan ke dalam neraka itu sudah tidak kuat. Tapi mereka ini menyombongkan diri, bahkan membatasi dirinya sendiri, bahwa Allah tidak akan menyiksa dirinya hanya selama kecuali hanya 7 hari atau 40 hari saja. Ya, mereka membuat olok-olok terhadap neraka ini. Hari ini jamaah rahmatnya Allah, ternyata masih ada saja orang-orang yang memiliki sifat seperti Bani Israil, yang terhadap neraka itu mereka bikin main-main neraka itu. Ada di antara artis kita itu yang mengatakan, ya tidak apa-apa saya masuk ke dalam neraka, nanti bisa reunian dengan artis-artis Korea kan. Ya. Ini kan luar biasa, ya, mengolok-olok neraka. Padahal zaman dulu itu kalau orang disebutkan neraka itu takutnya luar biasa. Makanya sampai oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam Al-Quran neraka itu sangat ngeri. Bahkan saking ngerinya Allah sampai menggunakan kalimat yang sangat luar biasa dalam menyampaikan tentang siksa neraka. Allah sampai menggunakan kalimat inna adabi lasyadid. Ada lamnya di situ, ya, taukid itu namanya. Sesungguhnya azabku itu benar-benar sangat dahsyat. Itu sudah menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh akal. Jangan kalau merasakan makanan dan makanan itu enak sekali, pasti jawabannya luar biasa. Nah, kan gitu ya. Untuk menggambarkan sesuatu yang sudah tidak bisa dijangkau oleh akal kita, tidak bisa dijangkau oleh indera perasa kita.
Adzabun alim, azab yang menyedihkan, azab yang menyakitkan. Kenapa Allah menyebutkan seperti itu? Karena azab itu memang sudah di luar kewajaran manusia. Udah pasti gak kuat lah manusia itu. Makanya dengan kalimat itu supaya manusia itu takut terhadap segala hal yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sehingga yang mereka lakukan, manusia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang membawanya ke dalam surga. Hari ini jadi mainan seperti itu. Gak apa-apa masuk neraka. Ya paling dicelup-celup nanti diangkat lagi ke surga. Wah, enak sekali jawaban kayak gini. Ya. Bahkan ada mainan di di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa itu sekalian yang besar sekali. Siapa tahu ketika dilemparkan oleh malaikat, karena saking manggilnya malaikat ini melemparnya terlalu kuat sehingga gak masuk neraka, justru kelewatan masuk surga. Waduh, ini kelewatan banget kalau sudah seperti itu. Jadi kadang-kadang di masyarakat kita itu hal yang demikian itu diolok-olok oleh orang tua. Padahal ya dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu kalau sudah melewati ayat-ayat tentang azab itu nangis hatinya itu. Ya, sampai sahabat itu mendengar dada Rasul itu bergemuruh seperti orang yang lagi memanaskan air. Gitu ya dalam hati beliau itu. Itu ketika melewati ayat-ayat azab, kemudian Rasulullah berhenti sejenak untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini malah dipakai mainan. Sama dengan orang-orang Bani Israil ini, ada neraka paling saya disiksa cuma ya 7 hari saja. Dikira 7 hari itu pun juga ringan gitu ya. Kayak siksaan di penjara, ya paling di penjara 7 hari. Ya ringan kalau penjara kita 7 hari. Ya makanya penjara itu nggak ada yang hitungan hari, pasti paling dikit tahun ya. Ya karena penjara itu ringan hukumannya. Dalam makan gratis, ya gitu. Tidur gratis kan. Ya mungkin dapat salam selamat datang dari kawan-kawan di penjara gitu aja mungkin kan. Mungkin saya sendiri juga nggak pernah masuk ya. Tapi kalau itu disamakan dengan azab Allah, sangat luar biasa. Luar biasa azab Allah ini. Ya, jangankan 7 hari, 1 detik saja dimasukkan ke dalam neraka itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, sungguh orang yang mendapatkan paling ringannya siksaan neraka itu adalah ketika dia dipakaikan sandal dari api neraka maka mendidihlah otaknya. Itu paling ringan itu. Ya paling ringannya adalah dia dipakaikan sandal dari neraka langsung mendidih otaknya. Nah itu baru cuma sandalnya aja. Kalau dia belum gimana? Nah, kemudian diremehkan dengan 7 hari. Nauzubillah. Nah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengklaim bahwa diri mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka kecuali hanya beberapa hari saja, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya mereka itu, apakah kalian sudah membuat perjanjian dengan Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Maksudnya apakah Allah sudah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian akan disiksa hanya 7 hari atau 40 hari saja, sehingga Allah tidak akan merubah janjinya itu? Ataukah antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kamu mengatakan sesuatu mengenai Allah yang kalian tidak mengetahuinya? Apakah kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya? Maka dijawab oleh Allah, bala, ya. Artinya apa? Ya, karena itu ngomong ngawur gitu loh maksudnya. Bentuk penafian. Makanya kalau diterjemahkan di terjemahan itu, kalimat bala ini terjemahnya adalah bukanlah demikian atau tidaklah demikian. Maksudnya apa? Apa yang menjadi klaim mereka bahwasanya mereka akan disiksa di dalam neraka beberapa hari saja itu oleh Allah dinafikan, enggak demikian. Ya, bukanlah demikian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, wa ahatat bi khati'atu, dan keburukannya
imannya itu meliputi dirinya. Maka kalau ada keburukan, yang keburukan itu sampai meliputi dirinya, itu keburukan jenis apa coba? Kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar yang akan menyeret dosa-dosa yang lainnya. Orang yang beriman jamaah rahmati Allah melakukan dosa, maka dia hanya melakukan dosa satu itu saja, sementara keimanannya masih ada. Tapi kalau orang syirik, coba apa yang dia lakukan? Pasti isi kan? Dosa semuanya dikerjakan. Minum dikerjakan, zina dikerjakan, korupsi dikerjakan, semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyekutukan Allah. Tapi kalau orang yang masih beriman, melakukan dosa, ya mungkin 1-2 dosa. Yang dosa besar mungkin yang dia lakukan. Kalau dosa-dosa kecil ya semua orang tidak bisa lepas dari dosa itu. Ya, tapi kalau kemudian sampai disebutkan oleh Allah di sini, man kasaba sayyi'atan, orang yang melakukan perbuatan dosa, wa ahatat bi khati'atuhu, dan kesalahan itu meliputi dirinya, seolah-olah dia diliputi oleh banyak kesalahan-kesalahan. Nah, berarti orang itu melakukan kesyirikan. Maka oleh Allah disampaikan faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi bukan hanya sekedar masuk jamaah rahmat Allah, jadi penghuni. Kalau jadi tamu dengan jadi penghuni beda apa tidak? Beda. Ya, kalau jadi jadi tamu itu ya itu tadi 7 hari, 40 hari selesai diangkat oleh Allah. Tapi kalau penghuni ya selama-lamanya, apalagi kalau sudah ada KTP KTP ahli neraka misalnya. Masya Allah ya. Makanya sampai Allah sebutkan hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya kekal abadi. Maka di sini tafsirnya adalah fa hukmullah tsabitun, maka hukum Allah itu tsabit, sudah ditetapkan oleh Allah. Anna man irtakabal athama hatta jarratu ila al-kufri, barang siapa yang melakukan banyak dosa sehingga membawanya kepada kekufuran, wastawalat alaihi dhunubu min jami'i jawanibihi, dan dosa-dosanya meliputi dirinya dari segala sisi, wa hadza la yakunu illa fi man asyraka billah, dan ini tidaklah terjadi kecuali ya mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi kesalahan yang sampai meliputi dirinya itu maksudnya adalah berbuat kesyirikan. Kenapa jamaah rahmat Allah? Karena kalau hanya berbuat kesalahan sementara dia orang yang beriman, itu tidak akan mungkin ada di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan abadi. Maka kalau kita ini sebagai orang yang beriman kemudian melakukan kesalahan, ternyata kesalahan itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diampuni ya, dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka tetap kita akan diproses oleh Allah di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebagian ulama mengatakan ayat ini hanya untuk orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang kafir tidak berlaku ayat ini. Kenapa? Karena orang kafir pasti masuk ke dalam neraka. Ya. Maka siapapun, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Nah, ini yang dimaksudkan adalah orang yang beriman, walaupun dia membawa banyak sekali amalia ibadahnya, dia beriman kepada Allah, tapi kalau dia masih membawa sebiji roh kesalahan yang belum diampuni oleh Allah, maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka untuk menyelesaikan proses itu tadi. Sampai kemudian kesalahan itu hilang, dan kemudian oleh Allah akan diangkat lagi untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi kesalahan yang tidak sampai menyebabkan dia kekal di dalamnya, itu berarti kesalahan yang dilakukan dalam rangka dia masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu jaminannya memang masuk surga, jaminannya masuk surga, tapi tidak ada jaminan langsung masuk surga. Ya, ini yang perlu kita pahami. Orang beriman, setiap orang yang beriman mati dalam keadaan iman,
itu pasti masuk surga. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dia langsung bisa masuk surga. Bisa jadi mampir dulu ya, atau bisa jadi memang langsung nyampe ke surga, bisa jadi. Nah, tapi kalau dia sampai mampir dulu ke neraka, ya rahmat Allah, selama dia punya beriman, maka hanya dosanya itu saja yang dibersihkan. Setelah itu dia akan diangkat lagi masuk ke dalam surga. Maka tidak disebut sebagai ashabun nar, apalagi sampai hum fiha khalidun, enggak sampai. Nah, yang ashabun nar dan kemudian disebutkan hum fiha khalidun itu adalah orang yang betul-betul tidak punya iman atau meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Makanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ahatat bihi khati'atu, kesalahannya itu meliputi dirinya. Artinya kesalahan itu sudah terlalu banyak karena mereka berbuat kesyirikan. Fa ulaika humul musyrikun, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wal kufar alladzi yulazimuna nar jahannam mulazamatan daimatan la tanqati. Ya, mereka akan senantiasa berada di dalam neraka jahanam mulazamatan daimatan la tanqati, selama-lamanya dan tidak terputus-putus ya. Artinya siksa itu tidak terputus-putus. Selama-lamanya di neraka tidak ada istirahat sama sekali dan tidak ada remisi. Kalau di dunia penjara ada remisi ya. Di akhirat tidak ada remisi bagi orang yang melakukan kesyirikan. Bagi orang yang beriman ada remisinya. Pokoknya salahnya selesai ya sudah, diangkat oleh Allah, dimasukkan lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang durhaka, orang yang berbuat kesyirikan itu, ya mereka kemudian masuk ke dalam neraka selama-lamanya dan siksanya tidak akan terputus. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, menariknya di sini adalah ketika Allah selesai mengatakan bahwasannya orang-orang yang memalsukan atau orang-orang yang menulis kitab Allah dengan tangannya sendiri, kemudian dia mengatakan ini adalah dari sisi Allah supaya mendapatkan harga yang sedikit dari kehidupan dunia itu, kemudian oleh Allah disebutkan sebagai wa ahatat bihi khati'atu, kesalahannya meliputi dirinya. Ini menunjukkan tentang apa jemaah Allah? Bahwa melakukan pemalsuan atas kitab Allah itu disejajarkan dengan orang yang melakukan kesyirikan. Dosanya sangat besar. Kedustaan kepada Allah yang sangat besar itu adalah apabila firman Allah kemudian dia hapus, ditulis dengan tangan dia sendiri, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, ini adalah dari Allah. Jenengan saja kalau tanda tangan jenengan dipalsukan untuk sesuatu yang buruk, kira-kira bagaimana? Oh, marah, gak hanya marah menurut saya, pasti jangan laporkan bahwa ke pengadilan kalau perlu ya kan? Karena tanda tangan itu luar biasa Pak. Itu hanya sekedar tanda tangan ya, konsekuensinya luar biasa. Ini tentang kitab Allah. Firman Allah itu di dalamnya akan mengandung hukum. Kalau kemudian hukum itu dipalsukan, apa yang terjadi? Maka orang akan berhukum sesuai dengan hawa nafsunya. Begitu pula ketika firman Allah kemudian ditafsirkan dengan tafsiran hawa nafsunya, maka itu juga akan berdampak yang sangat luar biasa. Maka Allah marah dalam hal ini. Jadi ayat ini bentuk kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kok bisa ada manusia berani ya mengganti ayat-ayatku, firman-firmanku dengan hawa nafsunya sendiri? Maka oleh Allah disejajarkan orang ini dengan orang yang berbuat kesyirikan. Maka kita harus berhati-hati terhadap kitab suci Allah ini. Ya, makanya oleh kita disebut kitab suci itu karena memang harus suci dari tangan-tangan manusia, tangan-tangan jahil. Maka kalau saya boleh tanya hari ini jemaah Allah, di antara kitab-kitab suci yang tersebar di dunia ini, sebenarnya kitab mana yang berhak untuk disebut kitab suci? Hanya Al-Quran. Kenapa? Sudah jelas sudah. Tidak ada campur tangan manusia,
bahasanya masih tetap tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya. Adapun yang lainnya, ya sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini sudah banyak dirubah-rubah. Tidak hanya Taurat, ya, tetapi kitab-kitab samawi yang lainnya juga sudah mengalami ya perubahan-perubahan. Nah, orang yang demikian itu jamaah rahmati Allah, Allah sangat murka kepada mereka sampai diulangi ayatnya. Coba kita lihat ayat ini diulangi. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ini diulangi di ayat selanjutnya. Bukan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka terhadap apa yang telah mereka tulis dengan tangan mereka. Diulangi lagi. Kalau ada ayat yang diulangi lagi jamaah rahmati Allah, menurut Ibnu Abbas itu ayat itu adalah mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, contohnya apa? Di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al, itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Itu sangat luar biasa ya. Apalagi Allah menggunakan isim ma'rifat untuk al-usr, artinya adalah kesulitan, sementara yusra kemudahan menggunakan nakirah yang sifatnya lebih umum. Artinya kalau kesulitan itu sifatnya khusus, sementara kemudahan itu sifatnya umum. Berarti lebih banyak yang mana Pak? Khusus dengan umum itu? Lebih banyak yang umum. Berarti kesulitan yang kita hadapi itu masih lebih banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Makanya manusia itu gak boleh putus asa. Diulangi lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguatkan manusia. Karena manusia itu serba lemah Pak. Dapat ujian sedikit saya udah ngeluh ya kan? Aduh, kayak gak kuat ya saya ini yang menghadapi musibah yang tua kayak gitu ya. Padahal kalau dihadapi betul-betul sebenarnya wah, makanya oleh Allah diulangi lagi. Banyak ayat-ayat yang demikian itu yang oleh Allah diulang lagi dalam satu surat. Ya, termasuk ayat ini. Ayat ini tidak diulang dengan ayat berikutnya, bahkan diulang dalam satu kalimat. Jarang Allah mengulang kalimatnya itu dalam satu kalimat. Ini spesial ini. Ya, orang-orang yang menulis dengan tangannya kitab Allah celaka. Diulangi lagi, celaka bagi mereka orang-orang yang menulis kitab-kitab Allah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Ini berarti menunjukkan betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh orang-orang ini sampai oleh Allah disejajarkan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tapi jamaah umat Allah, ayat ini kemudian dipelintir lagi. Ya, dipelintir lagi oleh siapa? Oleh kaum Syiah dan kaum liberal. Ya, bahwasanya ayat ini menunjuk kepada siapa? Utsman bin Affan. Yang Utsman bin Affan itu menulis kitab Al-Quran dan membakar kitab-kitab yang lainnya yang tidak sesuai dengan dirinya katanya. Makanya mereka mengingkari, ya orang-orang Syiah mengingkari Al-Quran yang ada pada diri kita hari ini. Mereka meyakini ada Al-Quran yang asli. Berarti kalau ada Al-Quran yang asli, Al-Quran yang sekarang palsu. Makanya mereka sangat benci kepada para sahabat yang mereka anggap ya Utsman itu memalsukan Al-Quran. Kan ceritanya gitu baik. Di zamannya Khalifah Utsman itu karena umat Islam sudah semakin tersebar kemana-mana, ya kemudian para sahabat ini juga disebarkan kemana-mana, sementara Al-Quran belum terbukukan, tidak seperti yang hari ini kita dapatkan. Maka ketika sahabat itu menyampaikan mengajarkan kepada mereka, terkadang kecampuran dengan logat-logat mereka, terkadang yang disampaikan oleh sahabat itu bercampur dengan penjelasan. Ya misalnya kayak gini nih Pak. Ketika kita menjelaskan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba, terus ada penjelasan dari sahabat, terus sama muridnya itu ditulis juga penjelasan sahabat itu, sehingga antara satu dengan yang lainnya berbeda bunyi Al-Qur'annya. Karena kan Al-Quran belum terbukukan pada saat itu, sehingga kalau mau cross check Al-Quran yang asli mereka juga nggak tahu kan. Mereka datang nih, sahabat datang misalnya ke kampung sini, di
dari mana-mana kumpul, mereka baca, beda-beda. Loh, kok beda-beda ini? Sampai akhirnya hampir terjadi peperangan di antara mereka. Mereka mengklaim bahwa punya saya yang benar, punya kamu yang salah. Yang lainnya juga gitu. Hampir saja mereka saling bunuh-membunuh. Sampai ini kemudian didengar oleh Khalifah Utsman. Akhirnya disuruh dikumpulkan semuanya. Nah, ketika sudah dikumpulkan itu, barulah kemudian Utsman bin Affan memanggil sahabat-sahabat di zaman Rasulullah yang menjadi penulis-penulis wahyu. Di antaranya adalah Muawiyah dan seterusnya, dan di antara yang lainnya adalah sahabat-sahabat yang hafal. Kemudian dikumpulkan ya bahwa Al-Quran itu dulu turun dalam bahasa Arab Quraisy, sehingga kemudian ditulislah Al-Quran untuk pertama kalinya dan kemudian disebarkan kemana-mana. Yang tidak sesuai oleh Utsman dibakar. Nah ini yang peristiwa ini kemudian menjadi celah bagi orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Utsman melakukan penulisan kitab suci supaya mendapatkan harga yang sedikit, yaitu menjadi khalifah dengan merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Padahal ayat ini Pak ditujukan kepada Bani Israel, tapi oleh orang Syiah ditujukan kepada Utsman bin Affan. Ya, seperti inilah. Ayatnya tidak berubah, Pak, tapi penafsirannya yang berubah. Itu juga dosa besar. Sama itu dosa besarnya dengan orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya dosa bagi orang-orang ya yang kemudian merubah ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang demikian itu. Kemudian ini sudah menjadi kebiasaan Allah. Jika Allah menerangkan ada penghuni neraka, pasti Allah akan menerangkan adanya penghuni surga. Balance selalu. Al-Quran itu selalu balance ya. Ketika menyampaikan tentang keburukan, maka Allah akan mengimbanginya dengan kebaikan. Maka di sini disebutkan walladzina amanu. Ya, tadi di sini tidak disebutkan kesyirikan. Ya. Beda dengan di ayat surat Al-Baqarah misalnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nanti ayat selanjutnya innal ladzina amanu, jelas itu. Satunya menerangkan tentang kekufuran dari ahli kitab dan orang musyrik, satunya keimanan. Tapi di sini tidak disebutkan kesyirikan. Berarti yang dimaksud sayyah di sini itu adalah memang kesyirikan. Karena lawan iman itu pasti syirik. Ya. Makanya Allah menyebutkan di sini walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal shalih, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni atau penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi syarat untuk bisa menjadi penghuni surga cuma dua saja. Apa itu? Iman dan amal shalih. Ya. Maka sehebat apapun orang itu beramal kebaikan jemaah Allah, tetapi orang itu tidak beriman, tidak akan bisa masuk surga. Demikian juga kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak terlihat amal solihnya, maka juga diragukan keimanannya. Saya iman kepada Allah, tapi sholat gak pernah, puasa gak pernah, ya kan? Baca Al-Quran gak pernah, malah datangnya ke pinggir-pinggir lautan untuk mencari pesugihan dan seterusnya. Ini klaim dusta ini. Jadi seorang mengatakan saya beriman tapi nggak ada buktinya. Pembuktian Pak. Ya, sekarang ini kan lagi musimnya pembuktian ya. Semuanya harus dibuktikan sama. Iman harus ada buktinya, yaitu amal soleh. Maka bukti daripada iman dan amal soleh ini maka akan membawa seseorang itu menjadi penghuni surga. Kalau penghuni surga ya sudah memang kekal di dalamnya. Sekali lagi, kalau orang beriman dan beramal soleh tapi masih ada kesalahan, maka dia akan disiksa di neraka. Tapi dia bukan ashabun nar, karena dia sejatinya adalah ashabul jannah. Orang beriman tetap ashabul jannah, walaupun nanti salah alamat ya, karena mungkin banyak kesalahannya yang belum diampuni oleh Allah, dapat alamat palsu, dapat neraka dulu. Tapi tenang saja, selama dia beriman masuk ke dalam surga. Maka kalau saya ditanya apakah semua umat Islam itu masuk surga? Ya, kalau dia beriman.
Bagaimana dengan yang mencuri dan seterusnya, itu nanti ada urusannya sendiri. Tapi semuanya adalah masuk ke dalam surga karena mereka adalah ashabul jannah, hum fiha khalidun. Demikian jamaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari ya dari surah Al-Baqarah ayat 81 82. Insyaallah nanti kita akan masuk di 83 ini dengan tema yang berbeda. Tapi masih dalam tema yang sama, sub besarnya tema besarnya adalah tentang Bani Israil. Cuma subnya saja yang berbeda. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan istiqomah sehingga kita menjadi ashabul jannah, penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.